Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga ENA ya, ETHNA teman-teman. Jadi terakhir kemarin ada saya bahas untuk Bitcoin dan juga XCN, sebelumnya TRX sama VRA juga, WIF juga teman-teman ya. Jadi di hari Sabtu ini ya, happy weekend dulu untuk teman-teman semuanya. Kita akan lanjutin pembahasannya di market yang merah merona. Sebenarnya Bitcoinnya sih belum kemana-mana ya, teman-teman, masih satu di range yang sama, tapi altcoin nih yang merah merona. Dan kalau kita lihat memang volumenya itu tuh turunnya lumayan nih, 20% up turunnya. Cuman beberapa altcoin aja yang masih lawan arus nih secara volume ya, seperti Hyperliquid ya, cuman ya mayoritas drop lumayan signifikan teman-teman ya, disusul juga dengan koreksi. Dan Fear and Greed juga turun ya ke area 68 grid ya, masih di grid tapi udah 68 turunnya. Kemudian kita langsung aja melihat untuk Bitcoin Dominance. Nah ini yang menjadi penyebab ya kenapa altcoinnya itu merah merona, karena setelah dia reject strong nih dari level 65,4% turun sampai 61,8, akhirnya dia break ya dari trend resistance ini, dan ya akhirnya dia retest kembali di EMA 21 secara diri ya. Ini juga sempat saya sampaikan, karena kita udah overextend terhadap EMA 21 ya, adanya chance untuk kita retest ya. Makanya kemarin saya ada sampaikan untuk berhati-hati, walaupun kita nggak tahu ya pastinya apakah memang dari sini dia ke EMA 21 dulu atau dia lanjut turun baru ke EMA 21. Dan setelah kita lihat dengan seksama secara time frame 4 jam, sebenarnya kan kemarin itu udah saya sampaikan juga, ini adanya trend resistance, dia break. Posisi retest ini masih ada saya markingin, ini menjadi area krusial ya, area krusial plus ada EMA 21 juga, SNR sebelumnya juga ya, di sekitar area ini 62,7% sekitar area itu. Jadi jatuhnya seperti break and retest untuk dia malah lanjut up lagi nih. Nah upnya pun cukup strong, bisa terbilang cukup strong karena melewati dari previous high-nya dia ataupun box hijau ini teman-teman ya. Dan lagi uji resistance sekarang di 63,5 63,6%. So bisa diperhatikan ya, ini menjadi area krusial untuk Bitcoin Dominance saat ini ya, at least mungkin sampai besok lah ya teman-teman. Hopefully di sekitar Senin ya, di sekitar Senin di awal minggu depan ini adanya rejection, jadi jatuhnya seperti dead cat bounce. Kalau kita gunakan Fibo ya, dari highest swing high ke swing low 0,5, kemudian 0,3 sama 0,6, 0,3 coba kita hilangkan, dan yap, here we go teman-teman ya. Jadi memang dia lagi retest terhadap Fibo 0,5 nih, pas banget tuh adanya confluence ya, Fibo, SNR dan juga EMA 21 ya, di sekitar 63,6 63,7 lah sekitar area itu. Ini dia lagi di retest teman-teman, dan nextnya lagi pas ya di SNR selanjutnya di sini di sekitar 63,9 64%. Jadi ya hopefully dari area situ mendapatkan rejection ya, seperti dead cat bounce teman-teman, untuk altcoinnya bisa kembali terbang lagi. Nah ya, untuk dia bikin lower low baru even better ya, dia visit sampai box orange selanjutnya nih di sekitar 60,5% teman-teman ya. Expect seperti ini ya, semoga kita dapetin hal serupa lah teman-teman seperti ini gitu ya. Cuman ya benar-benar disayangkan itu kemarin setelah Jerome Powell speak itu nggak memberikan sentimen positif ke market, padahal benar-benar udah jor-joran dibantu sama Trump ya, real ini Trump power teman-teman. Akhirnya market hijau ya, sayangnya nggak dapet follow up yang baik ya. Semoga di next week gitu ya, at least sampai di akhir bulan ini ya, kita masih bisa mendapatkan booster setidaknya seperti ini gitu nih, setidaknya gitu ya, 1-2 minggu ke depan. Dan ya kalau ini terjadi pun ya kurang lebih kita akan mendapatkan hal yang serupa lah seperti di Q4 nih ya, walaupun jangka pendek aja sih teman-teman ya. Kalau lebih bawah gimana ya, lebih bagus untuk altcoinnya, cuman ya kita expect ini dulu aja deh ya, nggak usah terlalu sampai bawah-bawah banget ya, ini dulu aja achieve atau enggak ya, sembari kita lihat teman-teman. Bitcoin daily gimana? Nah Bitcoin daily sebenarnya seperti ini kita lihat ya teman-teman, dia tersideways aja, belum kemana-mana, masih di dalam range ya, 102.000 something sampai 104.000 something, dia bermain di $2.000. Cuman yang bisa diperhatikan sekali lagi, biasanya cenderung flat, dan kalaupun dia jepret atau grab likuiditas bawah, kita bisa perhatikan dua area ini ya, di 101.400-an sama di 100.700-an dolar. Jadi overall dia masih akan bermain nggak jauh-jauh dari range itu. Kalau misalkan dia kelihatan wah drop nih, akhirnya nanti closing di atas lagi, kemudian wah ini up nih, nanti closing di bawah lagi gitu. Jadi masih jepret atas bawah teman-teman
ya. Selama memang dia masih kejaga di sini, ya PR-nya kalau mau lihat altcoin hijau itu di sini. Ini harus reject kenceng teman-teman, ya. Somehow Bitcoin-nya steady gitu ya. Nah, Bitcoin dominance dia drop. Itu yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Ya, jadi untuk Bitcoin sebenarnya cukup clear ya, masih sama seperti sebelumnya. Kalaupun kita lihat Bitcoin makin drop pun ya di sini ada EMA 21 belum di retest nih ya. Kemudian ini SNR sebelumnya plus juga angka psikologis di 99 100 ribu, yaitu kalaupun di testing ya bisa dipantau teman-teman ya. Jadi selama memang dia masih bermain di sini ya, maka pantauan kita untuk altcoin sebenarnya tergantung Bitcoin dominance-nya ya. Kemudian secara hourly gimana? Ya untuk secara hourly sebenarnya masih sama ya. Kemarin itu dia belum mampu benar-benar break dari trend resisten ini. Ya ini masih kejaga dengan rapi banget untuk trend resistennya. Dan untuk supportnya ya kita bisa perhatikan untuk range bawah sih teman-teman. Nih di range bawah sini. Ya at least ya di box warna putih inilah. Karena sebelumnya SNR juga ya di sekitar 101.500 sampai 102 400-an dolar. Jadi kalaupun kita mendapatkan masih turun lagi gitu ya menjelang Senin ataupun bahkan di hari Senin dia malah merah merona, ya mungkin kita bisa expect dia sampai retest kembali di level area sini teman-teman. Ya tentu ini bisa menjadi bahan pantauan untuk teman-teman sekalian. Kalau makin drop lagi ya teman-teman bisa pantau nih di next area target yang masih sama, yang gak jauh-jauh dari 100.000. Ini untuk si Bitcoin teman-teman belum ada perubahan yang signifikan karena cenderung masih flat. Begitu-gitu aja, cuman ya ini adalah salah satu bentuk antisipasi kalau memang dia mengalami pelemahan terus-menerus menjelang ataupun bahkan di hari Seninnya. Oke. ENA. Nah, ini ENA gimana, Bro? Nasibnya gitu ya. Sebenarnya ini juga udah terkoreksi cukup dalam setelah dia rally ya bahkan ini terakhir kali di Q4 ya 2024. Ini dia rally sejak September 2024, naiknya juga udah signifikan. Meanwhile pada Q1 2024 dia listing ya di toko kuning, kemudian drop signifikan, adanya inverse head and shoulder ya di sini tuh. Kemudian somehow dia break, kemudian lanjut naik lagi. Penurunannya pun ini kalau kita lihat dari high level di Q4 2024 sampai terakhir lowesnya itu udah turun di 81,22%. Nah mungkin teman-teman melihat kayak gini, wah ini sih kalau kita lihat weekly ya, ini kan weekly teman-teman, ini kayak peluang double bottom nih bro. 1, 2 bisa nggak? Masih ada chance nggak? Masih bisa aja teman-teman. Cuman balik lagi, kalau kita mengharapkan dia pumping kayak gini, tentu kita butuh katalis ataupun hal yang bisa menjadi trigger altcoin itu bisa benar-benar hijau, entah itu dari Trump atau lain sebagainya. Ya mungkin yang terdekat mengenai tarif dan Trump lah teman-teman. Kalau itu pun terjadi, kita ngomongin secara short termnya, mungkin kita hanya dikasih ke beberapa next area target aja sih. Kalau ke atas ini sebenarnya agak sulit dengan posisi kalau kita lihat sekarang. Ya dengan posisi sekarang loh teman-teman. Ya, dan kita bisa perhatikan sebenarnya di sini adanya SNR sebelumnya nih, coba saya adjust sedikit teman-teman ya. Nih di sini ya, di 0,462 sampai 0,512 dolar SNR sebelumnya, dan ya di sini juga ada EMA 21 dia retest kemudian adanya rejection. Sangat wajar ya teman-teman. Kita lihat secara garis besarnya di area situ adanya resistance strong, kemudian nextnya lagi di mana bro? Di sini ya. Di 0,68 sampai 0,773 dolar SNR juga. Jadi bisa dipantau sebenarnya dua area ini. Itu dulu sih untuk yang nanyain untuk ENA weekly. Ya sampai kalau ini break baru nanti kita breakdown lagi, lanjutin lagi update-annya. Ya cuman targetnya kalaupun kita dikasih bulan ini hijau gitu ya untuk altcoin ya, at least dia revisit kembali di box merah, even better di box orange. Jadi kalau misalkan dia ke box merah balik pun ya sekitar 25 sampai 37%-an. Kalau box orange dari area sekarang ya di sekitar 85 sampai 110% kurang lebihnya. Ya itu udah bagus banget teman-teman. Ya nggak terlalu muluk-muluk. Dan kalau kita perhatikan lebih seksama ini weekly ya di EMA 21. Kemudian kalau saya tarik sebuah garis ini support, become resistant, become support lagi. Ini saya tandangkan dengan warna putih. Kita lihat daily lebih detail. Nah tuh pas teman-teman ya, ini saya markingin tadi weekly. Kita lihat weekly kemudian pergi ke daily. Sebelumnya kena touch beberapa kali ya menjadi area support, kemudian di flip menjadi resistant
ya. Kemudian di sini di flip lagi menjadi support, ada EMA21 plus juga SNR sebelumnya. Jadi memang di range area ini ya, di sekitar 0,345 sampai 0,356 dolar itu bisa menjadi area, bisa dibilang pantauan lah ya untuk si ENA. Kemudian kalau kita gunakan Fibo juga dari lowest to highest-nya, dan ya di sini ada Fibo 0,5 sampai 0,6 nih. Kita adjust lagi teman-teman ya, ini coba kita hilangkan dulu. Ini kita adjust di sini. Nah, tuh pas. Ya, SNR, Fibo, EMA21 ya, confluence of support di level area tersebut, teman-teman. Ya, jadi hopefully ini balik lagi hopefully untuk ENA setelah adanya V-shape recovery nih ya, atau V-formation bisa juga ya, tahun di sini drop kemudian naiknya lebih signifikan, akhirnya dari retracement balik ya. Kita bisa lihat di sini secara momentum tuh ya, dia drop naiknya lebih signifikan terus dia retracement balik ya, hopefully bisa dapat follow up dengan baik untuk setidaknya dia retest balik deh ke box merah ataupun previous area high-nya dia nih. Kalau di sini mampu break baru akan revisit ke next area target. Ini sebenarnya menjadi concern untuk si ENA saat ini. Untuk hourly-nya 4 jamnya sebenarnya ya sama-sama aja sih ya, sama dengan altcoin lain. Dia udah drop kembali walaupun sebelumnya ini cukup oke. Kenapa saya bilang cukup oke? Kita bisa lihat lagi di sini. Tuh. Cuman nggak dapat follow up dengan baik, dia cuman ketahan sebentar terhadap EMA21 kemudian lanjut turun signifikan, dan somehow mantulnya pun ini korektif gitu ya, masih adanya chance lah setidaknya dia visit ke batas bawah dari box hijau yang tadi saya mention ya. Semoga Senin masih dapat reaksi bagus lah, kurang lebih kayak gini teman-teman harapannya ya. Jadi ini bisa diperhatikan untuk teman-teman yang nanyain ya, sekaligus prepare lah ya untuk di hari Senin ya. Dan juga khususnya Bitcoin dominance nih, balik lagi khususnya Bitcoin dominance, kalau dia akhirnya dapat rejection ya, maka at least kita akan melihat 1-2 minggu ke depan dari sini tercipta yang namanya dead cat bounce untuk dia lanjut turun lagi. Paling itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Some profit teman-teman.